Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah Dian Cahyani, dalam Info Jatim edisi 27 Agustus 2022. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah memimpin misi dagang di Kota Manado, Sulawesi Utara, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan 2 hari di Jawa Timur, dan Gubernur Hovifah meluncurkan layanan transportasi bus Transjatim rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Dari studio MMC Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Gubernur Hovifah Indar Parawansa Kamis 25 Agustus 2022 memimpin kegiatan misi dagang di Kota Manado, Sulawesi Utara. Misi dagang di bumi Nyiur Melambai ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan mempertemukan 100 pelaku usaha dari Jatim dan 100 pelaku usaha dari Sulawesi Utara. Sobat Jatim, berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar misi dagang dan investasi. Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, kali ini misi dagang digelar di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 25 Agustus 2022. Dari data akhir yang dihimpun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, terdapat 40 jenis transaksi perdagangan yang terrealisasi. Nilai total transaksi sebesar Rp158.985 juta. Adapun komoditi yang ditransaksikan dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara yakni didominasi komoditi telur, perhiasan, aksesoris, serta kebutuhan pokok. Sedangkan dari Sulawesi Utara ke Jawa Timur didominasi komoditi perikanan, kayu-kayuan, dan rempah-rempah. Gubernur Hovifah mengatakan misi dagang dan investasi merupakan cara jitu untuk mengukir neraca perdagangan dan kerjasama strategis antar daerah, bahkan menjadi salah satu harapan bagi daerah untuk mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, catatan transaksi perdagangan antara Jatim dan Sulawesi Utara di tahun 2021 mencapai total nilai Rp1,75 triliun. Dari transaksi tersebut, neraca perdagangan Jatim atas Sulawesi Utara mengalami surplus sebesar Rp1,15 triliun. Dari Manado, Sulawesi Utara, Afrizal melaporkan. Masih dari Kota Manado. Sebelum membuka dan memimpin misi dagang, Gubernur Hovifah juga menghadiri kegiatan gathering penguatan pasar antar daerah dengan masyarakat Sulawesi Utara yang berasal dari Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di Luansa Hotel and Convention Center Manado, Rabu 24 Agustus 2022 malam. Berikut informasinya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Rabu 24 Agustus 2022 malam bersilaturahim dengan warga Sulawesi Utara asal Jawa Timur dalam acara yang dikemas gathering penguatan pasar antar daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Luansa, Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, Gubernur Hovifah memotivasi warga Sulut asal Jawa Timur untuk meneladani sikap baik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang membawa misi damai bersama Ibu Negara ke negara Ukraina dan Rusia yang saling berkaca dari sikap baik Presiden Jokowi, kata Gubernur Hovifah, maka warga Sulut asal Jatim yang terhimpun dalam paguyuban agar secara terus-menerus merawat kerukunan agar tercipta suasana sentosa lahir dan batin. Gubernur Hovifah juga berpesan pada pelaku usaha warga Sulut asal Jatim agar senantiasa tetap menjaga tali silaturahim dengan para pelaku usaha di Jawa Timur agar senantiasa terjalin kemitraan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala OPD Pemprov Jawa Timur dan jajaran, warga Sulawesi Utara asal Jawa Timur, tokoh masyarakat Jawa Timur di Sulawesi Utara, kerukunan masyarakat Lamongan, Pacitan, Jombang,
KWM Sulut, Hikmat, Ekama Madura, Ngawi, dan Kediri. Dari Sulawesi Utara, Afrizal melaporkan. Beralih ke info transportasi. Sobat Jatim, Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal Jawa Timur atau Frontal Jatim kembali melakukan aksinya turun ke lapangan Rabu 24 Agustus 2022. Aksi turun ke jalan ini merupakan aksi yang kelima kalinya. Sehari jelang aksi damai, perwakilan Frontal Jatim melakukan audiensi dengan Pemprov Jatim Selasa 23 Agustus 2022. Mereka diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof Jatim, Beni Sampirwanto. Berikut liputan selengkapnya. Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal Jawa Timur atau Frontal Jatim kembali melakukan aksinya turun ke lapangan Rabu 24 Agustus 2022. Aksi turun ke jalan ini merupakan aksi yang kelima kalinya. Aksi ini dilakukan driver online roda 2 dan roda 4 dari beberapa kota, diantaranya adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan. Sehari jelang aksi damai, perwakilan Frontal Jatim melakukan audiensi dengan Pemprov Jawa Timur Selasa 23 Agustus 2022. Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, tim Frontal diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof Jawa Timur Beni Sampirwanto, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Prof Jatim Lili Pujastuti, Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Timur Padelan, dan Kepala Bidang Aptika Diskom Info Jatim Muhammad Fadil. Pada kesempatan itu, satu persatu perwakilan tim Frontal menyampaikan aspirasinya sebagai tuntutan dalam aksinya. Jadi ada beberapa kesepakatan yang sudah kita peroleh antara Frontal dengan Pemprov Jatim yang dihadiri beberapa OPD, apakah Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kominfo, kemudian juga Biro Hukum, dan beberapa teman yang lain termasuk BPTD, instansi dari pusat. Yang pertama adalah nanti akan diterbitkan pergub yang mengatur tentang transportasi online. Kemudian yang kedua adalah melibatkan teman-teman Frontal ini di dalam penyusunan pergub tadi. Jadi teman-teman Frontal sudah merasa terwadai, sehingga nanti besok ketika demo akan menjalankan dengan tertib, kemudian tidak mengganggu yang lain dan sebagainya. Sebelumnya, Kepala Diskom Info Jawa Timur Hudiono mengatakan, tim Frontal Jatim telah melakukan koordinasi di Kantor Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur. Tim Frontal Jatim ditawari fasilitasi berupa menyampaikan aspirasinya langsung ke Jakarta melalui Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Jadi gini Pak, kalau persoalan mengajak Jakarta, kami kemarin sudah tawarkan pada tim berada di Dinas Kominfo, ya, ayo Mas, selesai persoalan penjelasan yang datang kurang lebih ada 20, tapi yang saya ajak, saya biayai di Muayi, kaget, nanti pesawatnya juga nggak cukup Pak, 5 jam. Begitu kami sudah, ini Pak, setelah saya Pak Presiden Pak, masih belum bisa berangkat, ya sudah, kita berangkat duluan. Dari Surabaya, Rizal, Rian, dan Gufron melaporkan. Salam optimis. Jatim baik. Salam optimis. Jatim baik. Sobat Jatim, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Duh, rere iki. TV kok gambarnya burek kayak iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jen, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menak anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok.
ini lho Jer, masalah tak berang sebelah kiri sita. Gawe enten iki lho Jer. Iso jar macet gambare lho iki lho sita. Cobaan sita. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menano anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukokno iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejabun temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1500117. Sobat Jatim, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungannya yang berlangsung 2 hari tersebut, Presiden Jokowi mengawali kunjungan di kota Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Mari kita simak selengkapnya. Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait mengunjungi Pasar Pucang Anom, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus 2022. Presiden beserta rombongan menyapa para pedagang sekaligus menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Keesokan harinya, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta Kabupaten Sidoarjo pada Senin 22 Agustus 2022. Sebanyak 3.000 orang dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik hadir untuk menerima sertifikat tanah tersebut. Saat memberikan sambutan, Presiden mendorong masyarakat yang hadir untuk menggunakan sertifikat tanah yang telah diterima secara bijak. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali pun menyampaikan, sesuai dengan target Presiden Jokowi, pihaknya akan membawa Jawa Timur untuk bisa menuntaskan pembuatan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL di tahun 2024. Kami terus bekerja keras, bahkan di Indonesia ini izin Bapak, di Jawa Timur barangkali masih satu-satunya kabupaten kota yang sudah membebaskan BPHTB karena mereka yang menerima sertifikat biasanya harus membayar 5% setelah dikurangi 60 juta. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami Bupati Wali Kota se-Jawa Timur supaya PTSL lengkap 2024 bisa kita wujudkan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan atau food estate berbasis mangga di Kabupaten Gresik pada Senin 22 Agustus 2022. Presiden berharap lumbung pangan tersebut dapat terintegrasi dengan sejumlah infrastruktur pendukung yang telah dibangun oleh pemerintah. Pupuk sekarang sulit, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia.
Presiden menilai lumbung pangan berbasis mangga di Kabupaten Gresik ini sudah tertata dengan baik, namun Presiden berharap adanya pendampingan kontrol kualitas guna memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan para pembeli. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kali ini. Dari Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, untuk mengurangi kemacetan, emisi gas buang kendaraan hingga korban laka lantas, Gubernur Hovifah meresmikan operasional bus Transjatim Koridor 1 dengan rute Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Program ini merupakan implementasi dari Jatim Cetar, yakni cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif. Berikut informasi selengkapnya. Untuk mengurangi kemacetan, emisi gas buang kendaraan, hingga korban laka lantas, Gubernur Jawa Timur meresmikan operasional bus Transjatim Koridor 1 dengan rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Bus Transjatim Koridor 1 yang dipatok dengan harga Rp2.500 hingga Rp5.000, bila ini mulai diberangkatkan dari Terminal Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Bus Transjatim Koridor 1 dengan rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di ruas jalan penghubung Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Public transportation ini sesuatu yang memang menjadi PR kita bersama karena jumlah penduduknya makin banyak, luasan jalan relatif kecil tambahnya, pasti akan ada kemacetan. Kalau ada Transjatim, yang pertama sudah pasti diharapkan akan mengurangi macetnya jalan. Yang kedua, kalau jalannya relatif tidak terlalu macet, maka kemungkinan angka kecelakaan juga bisa dikurangi. Dan yang ketiga yang juga bersinambung adalah bagaimana bisa dikurangi gas emisi buang. Jadi artinya polusi juga bisa terkurangi. Untuk kali ini telah tersedia 22 bus Transjatim yang akan beroperasi pada pukul 5 pagi hingga 9 malam. Rencananya, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah koridor lainnya yang mulai menyambungkan wilayah Kabupaten Mojokerto, Malang, hingga Pasuruan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa selalu punya cara untuk berbagi kebahagiaan bersama warganya. Siapa sangka, anak-anak dan para pedagang yang mengikuti upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus lalu dari luar pagar Gedung Negara Gerahadi ternyata menarik perhatiannya. Gubernur Hovifah bahkan secara khusus mengundang mereka untuk menikmati makan bersama dan mengarungi Kalimas di belakang Gedung Negara Gerahadi Surabaya Sabtu 20 Agustus 2022 sore. Mari kita simak keseruannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membagikan souvenir HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada warga Jawa Timur Sabtu 20 Agustus 2022 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Warga Jawa Timur yang hadir tersebut adalah mereka yang diundang secara khusus oleh Gubernur Hovifah melalui akun resmi Instagram @hovifah.ip pada tanggal 19 Agustus 2022. Dalam postingan tersebut, Gubernur Hovifah melingkari beberapa foto anak-anak yang sedang memberi hormat pada bendera merah putih ketika upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dari luar Gedung Negara Gerahadi.
antusiasme masyarakat luar biasa. Sejak awal sebetulnya sudah mulai banyak yang menyampaikan kok cepat habis undangannya. Karena dibuka jam 00, jam 12 sudah habis. Jadi saya melihat semangat yang lain ternyata tetap tinggi. Enggak masuk, ternyata mereka tetap semangat untuk mengikuti upacara dari luar. Saya lebih terenyuh lagi, anak-anak itu berhormatnya menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai negeri ini. Maka dari foto yang masuk saja, kemudian saya lingkari gitu, saya undang ke sini bahwa kalau kemarin yang bisa mendapatkan undangan online maupun offline, mereka dapat souvenir. Maka yang kebetulan saya lingkari itu juga bisa mendapatkan souvenir. Saya rasa saling berbagi bahagia bangunan nasionalisme dari anak-anak yang luar biasa. Gubernur Khofifah bangga atas nasionalisme yang ditunjukkan oleh anak-anak Jawa Timur ini. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga berwisata menyusuri Sungai Kalimas dengan perahu bersama sang cucu dan keluarga, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Istik Rafli melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah Dian Cahyani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit.